Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena terbukti nyata kasih Tuhan pelihara kita. Saya memberitakan firman Tuhan termasuk Bapak Ibu, begitu cepat waktunya. Dari tadi pagi kita beribadah kepada Tuhan, dan saat ini malam kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam bentuk on air. Karena Yesus lihat dari surga. Setiap kita mencari Tuhan, kita butuh. Setiap saat kita butuh Yesus. Saya butuh Tuhan Yesus. Tanpa Yesus seperti saya tanpa bernafas. Tanpa Yesus kita mati, seperti kita tanpa nafas kita mati. Dan lebih bahaya lagi, di luar Yesus kita binasa. Kalau mati, kalau punya surga masih enak Bapak. Tapi kalau di luar Yesus kita nggak punya surga. Udah mati di dunia, sama-sama mati. Coba tolong pikirkan Bapak. Tanpa Yesus kita mati juga di dunia. Setiap kita kan pasti mati. Tapi tanpa Yesus kita tidak punya surga. Tapi kalau kita punya Yesus, biarpun kita mati di dunia ini, janji Tuhan, setiap orang mati akan bangkit pada waktu Yesus datang. Dan kita terbang naik ke surga. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena kasih Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti buat setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya itu Yesus. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Amin, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin, haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Wah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Kasih Allahku Tuhan Yesus telah terbukti. Amin, haleluya. Ketika Yesus serahkan anak Allah Bapa. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8, 9. Pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri.
haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bersyukur, sangat ku berterima kasih. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dulu kita tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Dulu kita dioleh Yesus, termasuk Bapak Ibu. Coba pikirkan. Saya dulu cerita orang tua, papi mami saya. Papi mami saya almarhum dilahirkan bukan orang Kristen. Jujur, setiap kita dulu orang gelap, Bapak Ibu. Ya, kalau saya dilahirkan sudah menjadi anak pendeta. Kan papi saya almarhum anak pendeta. Tapi papi mami sejarah keturunan bukan anak pendeta. Papi mami saya anak orang dunia. Tidak mengenal Tuhan. Malah kata almarhum papi mami saya waktu lahir, ya, umur sampai 7 tahun, ya, 10 tahun, tiap hari Kamis, ya, tiap hari Kamis, ya, itu doa bersama engkong, opa, itu tiap hari Kamis, itu dengan pedang, ya, menghadap timur, utara, selatan, dengan kemenyan itu, waktu umur 10 tahun. Tapi begitu 15 tahun papi mami saya dijamah Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Itu kira-kira bangsa 100 tahun yang lalu, ya, karena almarhum papi mami saya kan usia meninggal 90 tahun, itu pada waktu tahun 2013. Jadi 8 tahun yang lalu. Jadi kalau pada waktu masih kecil kurang lebih kan 100 tahun yang lalu itu. Dihitung-hitung, ya, dari sekarang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mengenal akan kasih karunia Tuhan. Dulu kita tidak mengenal anugerah. Tapi sekarang kita diselamatkan oleh karena pengorbanan dari Tuhan Yesus. Maka dikatakan di sini, kasih Allahku telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya Yesus. Anaknya itu dalam kaitannya, jangan logika Bapak Ibu ini ada anak, ada orang tuanya, jadi ada dua Yesus. Tidak, ya. Disebut anaknya ini dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan dalam rangka ketaatan. Jadi itu dikaitkan sebetulnya, ya. Ini sebetulnya ada penjelasan secara khusus, ya. Jadi ini saya terangkan aja. Dikaitkan dengan anak karena kita kan sekarang kalau berdoa sama Tuhan kan sebagai anak Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus saat ini bukan sebagai anak. Saat ini now, ya. 2000 tahun yang lalu. Ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia mampu menjadi manusia. Jadi ini coba tolong Bapak Ibu pahami, ya. Kebesaran Tuhan yang Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadikan diri Dia sebagai manusia. Bisa menjadi diri manusia, bukan Allah tidak ada. Allah mau jadi 1000, mau jadi Allah yang tunggal itu, mau jadi 1000 tak terbatas bisa, tapi disebut tunggal, ya. Inilah logika kita, harus betul-betul pakai logika spiritual, rohani dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau pakai logika jasmani nggak bisa nyambung, karena logika kita, mohon maaf, logika kita sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu masih belum puas dengan penjelasan saya, silakan tanya pribadi, ya. Kalau saya jelaskan di sini, ya panjang masalahnya, ya. Karena saya mau baca firman Tuhan. Oleh itu mari kita kembali kalau firman Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 21 ayat 15 sampai 40. Nanti di event yang datang saya mau terangkan tentang Yesus Kristus sebagai anak. Kenapa disebut anak? Tapi bukan berarti ada anak Bapa, terus ada Bapa, ada anak, ada dua gitu loh. Bukan begitu. Allah kita Allah Esa. Allah kita Tuhan satu. Tapi kebesaran yang dahsyat, Dia sanggup menjadikan diri sebagai manusia. Tapi begitu naik ke surga, nyambung lagi, Bapak, ya. Yesus sebagai Allah nyambung dengan Yesus sebagai Allah Bapa di surga. Maka di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Karena memang itulah keilahian dari Tuhan. Gak gampang memang. Orang kalau mentang-mentang main sembarangan dengan logika-logika yang kita, mohon maaf, logika kita sangat terbatas, gak nyambung, akhirnya mental, gak percaya sama Tuhan.
Padahal itu makanya dikatakan sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman coba, percaya di hati kita. Kita dengan segala, karena orang mau percaya sama Tuhan tuh menerima dengan legowo, rendah hati, nggak bisa dipaksa. Kalau Bapak Ibu tetap tidak percaya, ya nggak apa-apa, hidup kebebasan kok. Ya, tapi ini katakan di dalam Dia Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau baca, mari kita kembali kepada firman Tuhan, Kisah 21 ayat 15 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Sesudah berapa hari lamanya tinggal di Kaseria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami juga turut juga berapa murid dari Kaseria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukahati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kembali kemana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukan apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami. Itu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, itu darah dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menganggap dia sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang di mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, dan sekarang yang membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelumnya bersama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika juga semua pintu gerbang bait Allah itu tutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan prawira-prawira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyah karena dia. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu? Jawabnya, tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Ayat 40 terakhir. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi syarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulai ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Katanya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan, karena itu perintah Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan merupakan makanan rohani buat kita. Dan mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti kalau kita makan makanan jasmani, baru kita bisa beraktivitas.
Coba kalau Bapak Ibu tidak makan, tidak pernah makan, bisa beraktivitas? Nggak bisa lah. Nggak bisa kita jalan, nggak kuat. Berpikir nggak bisa, badan kita lemes. Ya, karena apa? Tidak ada makanan. Sama juga, dalam makanan rohani kita butuh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang sudah kita resapi dan kita taruh di dalam hati kita, mari kita melakukannya dengan penuh kesungguhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Terjadi keributan Rasul Paulus, Bapak Ibu ya. Oleh itu mari kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita menjadi patuh, taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu masih menjadi Saulus, ya, dia jahat, dia melakukan hukum Taurat, dia orang Yahudi. Dia taat kepada hukum Taurat. Dia berguru pada Gamaliel. Tetapi sejak dia terima Yesus, hidupnya diperbarui. Maka Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, Efesus itu adalah suratan Rasul Paulus. Maka dikatakan, hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Bukan melakukan hukum Taurat. Kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, gak bisa orang bisa selamat, Bapak Ibu. Mana manusia? Karena oleh kasih karunia kita diselamatkan. Seperti contoh, Bapak Ibu jangan pernah menginginin barang orang lain. Waduh, kita hari demi hari kita lihat barang, ngambil punya orang. Apapun bentuknya. Ya. Jangan membunuh. Waduh, sekarang di TV itu banyak orang membunuh. Tapi kalau membunuh, minta ampun sama Tuhan, ya diampunin sama asal bertobat. Seperti pada waktu 2 orang penyamun yang di sebelah menyebelah Tuhan Yesus disalib. Coba kalau hukum Taurat, nggak bisa itu. Dia pembunuh jahat itu. Rasul Paulus juga sama. Rasul Paulus juga kan pembunuh itu. Oh, kalau sudah baca di Kisah Rasul, ya begitu jahat. Tapi oleh karena anugerah daripada Tuhan Yesus turun. Karena Tuhan Yesus itu yang dia adalah Tuhan yang mengatur segala di atas hukum Taurat, Bapak Ibu. Menggenapi hukum Taurat. Karena dia kan Allah, Tuhan yang mengatur. Seperti contoh begini. Saya yang mengatur, memberikan ketentuan ya. Hak saya kan, saya lebih tinggi daripada aturan. Gitu loh. Jadi saya bisa merubah kebijakan kan. Misalnya kita aturan makan jam 7. Contoh nih ya. Tapi karena anak saya itu bisa lebih dari jam 7, ya sudah fleksibel karena hak saya itu. Sama dengan Tuhan, Allah punya otoritas penuh. Dia yang punya surga kok. Dia yang punya menciptakan segala-galanya. Dia punya berhak penuh. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Iblis nggak berani lawan Tuhan. Karena dia sedang pencipta langit bumi. Maka dikatakan sini, maka Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 2:16 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa dibenarkan hukum Taurat. Tidak bisa, buktinya kalau memang bisa dibenarkan, ya tidak perlu Yesus Kristus turun 2000 tahun yang lalu. Tapi oleh karena manusia makin main dosa, maka Tuhan itu cinta kasih luar biasa. Kalau sampainya Tuhan tidak turun, tidak mengorbankan Yesus di atas kayu salib, manusia semua masuk neraka, Bapak Ibu. Oleh karena Allah punya hak, Yesus punya hak yang menciptakan surga dan neraka. Haknya Tuhan. Dengan rasa tanggung jawab. Kan manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Tanggung jawab. Beda sama iblis. Iblis memang awalnya diciptakan dari Tuhan, itu malaikat. Tapi iblis itu ada aturan. Masing-masing punya SOP ya. SOP-nya malaikat. Sekali jatuh dalam dosa-dosa, komitmen Tuhan, langsung dia dihukum. Tapi beda dengan manusia. Kan manusia diciptakan berharga di mata Tuhan. Itu berarti kasih karunia Tuhan. Itulah kasih kebaikan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus kasihan ini. Karena banyak orang yang Yahudi yang keras kepala. Seperti Yudas Iskariot. Sampai Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dia salibkan Tuhan Yesus. Karena dia hatinya jahat. Maka dikatakan ribut kan. Banyak mereka itu orang Yahudi yang hatinya jahat. Menangkap Paulus. Coba di ayat 30. Maka gemparlah seluruh kota itu datang berkumpul. Lalu menangkap Paulus. Menyeretnya keluar dari Allah. Padahal kalau dipikir mereka orang Yahudi itu. Tapi karena mereka tidak mengerti, dia matanya masih gelap, hatinya tidak mau terima kasih karunia Tuhan. Maka dia berani, dia berusaha untuk membunuh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus dahsyat, berani menghadapi tantangan. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul 21 ayat 13 dikatakan, akan tetapi juga untuk mati Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Dia rela mati, saudara.
Karena dia tahu persis sumber kebenaran hanya di dalam dia, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan malam hari ini, membawa kita, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, karena hanya di dalam dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita. Saya kasih ayat terakhir, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya di dalam dia, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ias, oke, silakan. Tapi melalui Yesus Kristus, Juru Selamat, di atas segala-galanya. Dia pencipta, dia adalah Allah. Kalau hukum Taurat kan hukum, ketentuan dari Tuhan. Tapi Tuhan yang mengatur segala-galanya, itu jauh lebih tinggi. Karena dia pencipta segala-galanya. Yang menciptakan hukum Taurat, yang menciptakan segala-galanya. Dan kita langsung bukan kepada hukum Taurat, tapi langsung kita kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau sembah dia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Terbukti dalam pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yesus telah berkorban untuk kita semua, supaya kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita hargai cintanya Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan, kita mau taat menjadi pelaku firman sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah, oh Tuhan. Amin, haleluya. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku sembah, oh Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa di antara bapak ibu punya masalah, ada pergumulan apapun, datang kepada Tuhan Yesus. Sebabnya dia Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua, dan Tuhan tolong kita. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku sembah, oh Tuhan. Selama hidupku sembah Kau, Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Haleluya.